Polemik dua surat rapat Mata Rumah Parenta Negeri Soya Reno Rehata sebut ada apa? Polemik rapat Mata Rumah Parenta Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Minggu 1 Maret 2026 memicu tanda tanya besar di internal keluarga besar Mata Rumah Rehata. Rudolf Mezak Reno Rehata akhirnya buka suara terkait beredarnya dua surat undangan berbeda untuk agenda pertemuan yang sama di Balai Saniri Negeri Soya, Soya Atas pukul 6 sore. Menurut Reno, perbedaan substansi dan penandatanganan dalam dua surat tersebut perlu dijelaskan secara terbuka sebelum rapat dilaksanakan. Kepada awak media, Reno menjelaskan bahwa surat yang diterimanya merujuk pada Surat Saniri Negeri Soya nomor 02-SNS-1-2026 tentang pemberhentian dengan hormat Kepala Pemerintah Negeri Soya masa jabatan 2024-2032 melalui pencabutan SK Wali Kota Ambon nomor 77 tahun 2026. Surat itu juga mengacu pada sejumlah dasar hukum antara lain putusan Mahkamah Agung RI nomor 543-K-TUN-2025. Kemudian putusan Mahkamah Agung RI nomor 2789 PDT 2025, kemudian Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 10 tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 8 tahun 2017, Peraturan Negeri Soya nomor 04 tahun 2017 tentang Mata Rumah Parenta, namun beredar pula surat lain dengan waktu dan tanggal yang sama, tetapi berbeda isi dan penandatanganan. Ia menambahkan isi kedua surat juga tidak identik. Salah satu undangan hanya menyebut pembahasan keputusan, sedangkan surat lainnya memuat agenda penetapan tata cara pencalonan kepala pemerintah negeri. Reno menjelaskan persoalan Mata Rumah Rehata telah bermuara pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dan telah melahirkan putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Karena itu ia meminta sebelum rapat dimulai pihak pengundang memberikan klarifikasi resmi terkait dua dokumen tersebut. Menurut Reno, rapat adat tidak boleh digelar tanpa kepastian landasan hukum dan tanpa melibatkan seluruh unsur Mata Rumah yang sah. Reno juga memberi sinyal penolakan jika pelaksanaan rapat dinilai tidak sesuai mekanisme adat maupun aturan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa keputusan di negeri adat seperti Soya harus menghormati struktur Mata Rumah Parentah dan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak penanggung jawab undangan terkait perbedaan dua surat tersebut. Polemik ini pun memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat negeri Soya. Ada apa di balik dua surat rapat dengan agenda yang sama? Oleh Mata Rumah Parenta Rehata dan ada dua surat undangan yang kami ingin supaya sebelum rapat ini sebentar kami ke atas ke tempat rapat mohon penjelasan daripada kedua surat ini pada penanggung jawab yang mengundang di sini, bahwa karena anak-anak Mata Rumah ini sesuai perihal ini undangan rapat Mata Rumah Parenta itu anak-anak Mata Rumah ada banyak orang, ada 40 bahkan sampai 60. Nah, iya. Jadi begitu bahwa kami semua akan ke sana sekaligus kami menanyakan supaya ada penjelasan supaya bahwa rapat ini ada punya landasan putusan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Iya, jadi pada undangan yang seharusnya kepada 40-an anak Mata Rumah yang ada dalam dokumen keputusan, saya hanya dengan Om Heri yang mendapat undangan. Yang satu ini ada tanda tangan caretaker, yang satu tidak ada. Kemudian yang isi dari dua undangan ini berbeda juga. Yang satu hanya mengatakan bahwa ada mengacu atau membahas putusan. Sedangkan yang satu ini coba bicara bahwa
mau menetapkan satu bakal calon kepala pemerintahan yang definitif. Ya, dari dengan dua surat ini kami pasti punya perasaan bahwa maksud apa dan tujuan apa, supaya coba diklarifikasi dulu, dijelaskan, supaya rapat ini kan rapat adat dan ini tatanan adat yang harus kita hargai di negeri dan oleh keluarga Rehata sebagai mata rumah perintah. Sehingga harus diklarifikasi supaya kenapa kami anak-anak mata rumah semua tidak diundang, padahal di dalam keputusan itu ada 40 orang yang punya nama juga yang harus ikut sertakan dalam realisasi keputusan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.